Bapak Ibu sekalian, salam damai sejahtera. Bersyukur bisa kembali berjumpa dengan jemaat pada pagi hari ini dalam renungan pada hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa surga, terima kasih kesempatan di mana kami boleh mendengar firman-Mu. Berbicara pada kami siap untuk mendengar. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka dalam kitab Mazmur 23. Saya bacakan buat kita semua ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara sekalian, bagaimana kita dapat menikmati hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita hari ini di tengah-tengah virus corona yang mengancam hidup kita. Dalam Mazmur 23 ini Mazmur merupakan syair, lagu yang dinyanyikan oleh Daud dengan perasaan yang begitu sukacita, rasa kepuasan yang sangat luar biasa, karena Tuhan memberkati hidupnya. Dalam perasaan yang sukacita itu, dia menegaskan dalam Mazmur 23 ini tentang bagaimana hubungannya yang begitu mendalam dengan Tuhan sebagai gembalanya. Dalam perasaan sukacita itu, ia menceritakan pengalaman-pengalamannya hidup bersama dengan Tuhan yang adalah gembalanya, tentang hal-hal yang baik yang diperbuat Tuhan baginya. Dari pengalaman-pengalaman itu, ia menceritakan, ia menyimpulkan akhirnya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Sebab itu dia mengatakan, aku tidak akan kekurangan. Aku tidak perlu takut, sebab Allah tidak akan pernah meninggalkan aku. Nah, sebab itu Daud juga bertekad untuk tidak meninggalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dia tetap bersikap tenang di dalam menjalani hidupnya di tengah-tengah bayang maut, di tengah-tengah keadaan yang mengancam hidupnya. Dia tahu bayang-bayang maut itu bukan suatu yang sudah terjadi, tapi sesuatu yang ditakutinya, yang belum terjadi. Itu membuat dia ketakutan. Tetapi ketika dia melihat bagaimana Tuhan selalu menyertai hidupnya, maka dia berkata, aku tidak takut. Ada tiga hal. Dalam ayat 4 ada tiga hal yang membuat Daud tidak takut dalam menjalani hidupnya, membuat dia tenang, membuat dia terhibur di dalam dia menjalani hidupnya. Yang pertama dia berkata, sebab Engkau besertaku. Di dalam pemahaman Daud seorang gembala, baginya bahwa Tuhan itu selalu menyertainya. Dia selalu berjalan di depannya. Dia selalu menyertai Daud. Dia memperhatikan, menjaga
seperti seorang gembala. Dan dia tahu Tuhan tidak akan membiarkannya untuk dibinasakan oleh musuh-musuhnya. Itulah pemahaman Daud tentang seorang gembala. Dan tangan Tuhan itu seperti gada dan tongkat. Gada itu yang bentuknya melengkung itu untuk menyelamatkan domba kalau dia jatuh. Dan gada itu punya fungsi. Artinya Daud percaya bahwa gada itu juga yang akan dipakai Tuhan. Tangan Tuhan akan menyelamatkan dia. Tidak akan membiarkan dia jatuh. Dan tongkat itu sebagai senjata buat seorang gembala untuk melawan musuh. Demikian juga tangan Tuhan yang penuh kuasa yang akan menyelamatkan Daud dari musuh-musuh yang akan mengancam hidupnya. Nah, saudara, itulah yang menghibur Daud. Itulah pemahaman Daud kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah gembalanya. Sebab itu dia tidak takut dalam menjalani hidup yang dibayang-bayangi maut. Mari kita juga memiliki pemahaman seperti Daud. Mari kita juga membangun hubungan yang begitu dalam dengan Dia. Mari kita tetap menikmati hidup di tengah-tengah suasana apapun, karena ada Tuhan Yesus menyertai kita. Kiranya firman ini boleh menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kasih setiamu dan kebaikanmu. Kami serahkan hari ini hidup kami, pekerjaan kami, kegiatan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau adalah gembala kami. Engkau juga akan menyertai kami. Itulah yang menguatkan kami, menghibur kami di tengah-tengah kehidupan kami hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan kami sambut firman ini dengan syukur. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.